Saya nanti saya bacakan dan ini tamu penghormatan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Lasa dan di usia buku ini pun nanti juga bisa kita ekspor ke dalam bentuk Excel juga bisa. Namun nggak saya ajarkan di sini. Nah, setelah Bapak Ibu input buku ini, ya, langkah berikutnya adalah Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengulang materi kemarin terkait dengan bagaimana input buku di aplikasi sistem informasi perpustakaan. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah teman-teman masuk di browser, kemudian ketikkan alamat jayari.masjidalmanar.com. Sekali lagi, jayari.masjidalmanar.com ini adalah alamat sementara, sehingga nanti bisa jadi berubah. Kita enter, kemudian kita masuk menu di bagian kanan atas ini ada 3 garis ya, kita klik, kemudian klik masuk pustakawan, kemudian ketikkan username dan password admin, kata sandinya admin juga. Kita tunggu proses selesai, kemudian kita klik menu bibliografi. Jadi sekali lagi, bibliografi ini adalah menu yang digunakan untuk input buku, melihat daftar buku, cetak label, barcode, dan lain sebagainya. Kita klik menu bibliografi, kemudian klik tambah bibliografi baru. Nah, kemudian di sini teman-teman tinggal mengisikan saja data-data buku, baik judul, kemudian pengarang, kemudian pemproses, nomor eksemplar. Yang perlu diingat di sini adalah nomor eksemplarnya. Jadi ketika buku yang kita input itu sama, jumlahnya ada 3 misalnya, maka di bagian ini total item kita isi 3. Buku dikatakan sama sekali lagi itu ketika sama judulnya, sama pengarangnya, sama penerbitnya, sama edisinya, dan sama kota terbitnya. Nah, itu dikatakan sebagai buku yang sama. Kemudian setelah memproses nomor eksemplar kita isi, langkah berikutnya kita langsung masuk ke penerbit ya. Kita isikan penerbitnya mana, kemudian tahun terbitnya berapa, tahun berapa, kemudian tempat terbitnya di mana. Nah, kemudian kita masuk klasifikasi. Jadi buku yang kita input itu kira-kira nomor kelasnya berapa. Misalnya nomornya adalah 813 misalnya. Kemudian nomor panggil ya. Nomor panggil ini kemarin sudah dijelaskan bahwa terdiri dari 3 item. Pertama adalah nomor kelas sendiri, kemudian 3 huruf last name ya. Misalnya pengarangnya adalah Eko Kurniawan, maka last name-nya adalah Kurniawan, dan yang kita tulis adalah 3 huruf saja, jadi KUR ya. Kemudian unsur yang ketiga adalah huruf pertama dari judul. Misalnya judul buku yang kita input ini adalah metode penelitian, maka yang kita tulis adalah M gitu ya. Kemudian subjek ini kita isi kira-kira buku itu tentang apa. Jadi kalau buku itu misalnya tentang metode penelitian misalnya ya, kita tulis saja, kita sisipkan dalam bibliografi. Oke, kemudian kita close, lalu kemudian kita klik simpan. Nah, itu saja tutorial tentang bagaimana input data buku. Oke, materi yang kedua ini adalah tentang bagaimana mencetak label dan barcode ya. Jadi setelah kita input data, input buku, maka langkah berikutnya adalah cetak label dan barcode. Nah, cetak label dan barcode ini dilakukan ketika kita sudah input buku yang banyak. Jangan input satu buku cetak label, jangan seperti itu, tapi input buku dulu sebanyak mungkin, kemudian baru kita cetak labelnya gitu.
Caranya kita klik menu bibliografi, kemudian kita klik cetak label dan barcode, kemudian kita tandai mana yang mau kita cetak, label dan barcode-nya kita tandai, kemudian kita klik tambahkan dalam antrian, kita klik, kita tunggu sampai proses selesai, kita klik OK. Nah, kemudian kita klik cetak barcode untuk data terpilih. Nah, ini kita tinggal klik print saja, kita klik cetak saja, otomatis nanti akan keluar label dan barcode-nya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana menentukan nomor kelas suatu buku. Jadi kemarin sudah jelaskan bahwa ketika kita mau input buku, maka kita harus mengkelompokkan buku-buku tersebut sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Misalnya buku itu tentang matematika, maka kita kelompokkan ke matematika dan seterusnya. Nah, setiap disiplin ilmu itu mempunyai nomor kelas, mempunyai kode. Nah, bagaimana menentukan kode tersebut? Maka kita bisa menggunakan kode DDC. Nah, ada aplikasi DDC online, sehingga nanti kita tinggal ketikkan saja subjek suatu buku, kita ketikkan saja buku itu tentang apa, nanti akan keluar nomornya. Nah, nomor itulah yang nantinya akan kita input di sistem informasi perpustakaan di bagian klasifikasi. Nah, untuk mendownload aplikasi tersebut, maka ketikkan saja di browser dengan alamat bit.ly, ya, bit.ly/eddc online. Saya ulang lagi, bit.ly/eddc online. Kita enter. Kemudian kita klik download, tunggu sampai proses selesai. Nah, setelah terdownload aplikasi tersebut, maka kita masuk di filenya yang sudah terdownload, kemudian kita ekstrak file tersebut, klik kanan ekstrak, kemudian kita buka aplikasinya, ya. Lalu kita double klik file dengan nama eddc edition 23, kita klik, double klik, kemudian klik yes, next, kemudian setujui, kita next lagi, lalu passwordnya ini adalah Dama. Ketik next, kemudian next lagi, install, kemudian next, finish. Nah, ini adalah aplikasi yang kita gunakan untuk menentukan nomor kelas suatu buku. Oke, setelah kita menginstal aplikasi eDDC, maka langkah berikutnya adalah kita tinggal mencari kira-kira buku yang kita input tersebut nomor kelasnya nomor berapa. Dan perlu kita ingat bahwa nomor kelas tersebut itu nantinya akan kita input pada saat input buku di bagian form klasifikasi. Jadi misalnya kita akan menginput suatu buku yang buku itu berkaitan dengan matematika misalnya, maka kita klik saja aplikasi eDDC-nya, kemudian kita klik search, ya, kita klik search, kemudian ketikkan saja subjek buku tersebut, buku itu tentang apa gitu. Jadi misalnya buku yang kita input tentang matematika, kita ketik matematika, tekan enter. Nah, kemudian kita klik yang bagian kiri ini, ya, kelihatan ya. Nah, berarti matematika ini nomor kelasnya adalah 510 gitu. Nah,
Perlu diingat lagi, kode 510 ini nanti kita inputkan pada saat input buku di bagian form klasifikasi ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi mengulang materi kemarin terkait dengan bagaimana input data anggota perpustakaan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke halaman admin sistem informasi perpustakaan. Kemudian kita klik keanggotaan ya, klik keanggotaan, kemudian klik tambah anggota. Nah, kemudian masukkan ID anggota. Kemarin disepakati ID anggota menggunakan NIK ya. Jadi ketikkan NIK-nya. Setelah itu ketikkan nama anggotanya. Kemudian tanggal lahir boleh diisi boleh enggak. Kemudian kita masuk ke form berikutnya, institusi ini diisi Jayari saja. Kemudian tipe keanggotaannya diisi, dia adalah penduduk asli atau domisili, kemudian jenis kelamin, alamat, dan seterusnya. Setelah itu kita klik simpan, maka otomatis data tersebut sudah tersimpan di anggota perpustakaan. Ya, ini simulasi terakhir dari semua materi yang didapat pada hari kemarin sampai dengan hari ini, mulai dari proses input buku sampai dengan pelaporan. Pak Imas ada kesulitan dalam mengentry? Enggak. Selama mempelajari sistem ini pengalamannya gimana Mbak Imas? Seru ya? Susah enggak? Enggak ya. Oke. Menarik dan tertantang? Iya. Dan ini Mbak Natasha juga sedang melakukan proses input sampai dengan pelaporan dengan 3 judul buku